Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hai, healing-healing lagi bareng Nona Teras. Dan ini kita bahas Bali lagi ya. Ini lagi di Bali Timur, tepatnya di daerah Amet ya teman-teman. Seperti yang Nona Teras pernah bilang di video-video sebelumnya, Nona Teras tuh kalau ke Bali paling cinta deh sama daerah Bali Timur. Alamnya tuh indah banget. Ada pantai, ada bukit, dan ada gunung juga ya di lokasi yang sama. Terus juga daerahnya tuh sepi, jadi kalau kalian suka dengan tipe liburan yang santai, nikmatin alam aja, ke Bali Timur itu paling pas deh pokoknya. Daerah Amet ini lumayan jauh sih memang ya, dari Bandara Ngurah Rai itu sekitar 3 jaman lah. Tapi worth it banget sih walau jauh. Sampai sini tuh langsung adem banget lihat view lautnya yang biru dan cakep banget ya. Nah ini kita udah sampai di villa Airbnb-nya, namanya Villa Hana Bali East Coast. Di sini kami nginep 3 malam, biar puas ya nikmatin daerah Amet ini. Villanya nih di seberang pantai dan lokasinya tuh tinggi banget deh. Pokoknya kalau mau naik ke villanya itu lumayan effort sebenarnya. Jadi untuk sampai ke villanya tuh aksesnya harus lewat tangga batu yang panjang dan tinggi ini ya. Saya nggak ngitung sih ada berapa anak tangga, yang pasti lumayan pegel dan ngos-ngosan juga naiknya. Nah di sini tuh ada percabangan, ada yang lewat kanan dan ada yang ke kiri, tapi dua-duanya sama-sama menuju ke villanya. Jadi pastinya villa ini nggak cocok ya untuk pengguna kursi roda maupun yang nggak kuat naik tangga, karena memang nggak ada akses lain nih, cuma bisa lewat tangga yang tadi tuh aja. Sampai atas tuh hati langsung adem ya, begitu lihat villanya yang nyaman banget. Di depan villanya langsung kolam renang yang cukup besar dan view-nya ini langsung menghadap ke laut. Nah di sisi sebelah kiri villa ini tuh ada perbukitan juga, jadi makin lengkap kan ya view-nya ya, jadi makin cantik dan nature banget gitu suasananya. Yang pasti karena ini tuh dari ketinggian yang cukup lumayan ya, jadi view-nya tuh terasa luas gitu. Poolnya ini juga cukup gede loh. Tapi memang ini lebih ke untuk dewasa ya ukurannya, karena cukup dalam, sekitar 1,5 meter lah, rata ya. Bentuk poolnya ini ngikutin bentuk villanya seperti huruf V gitulah. Di teras villanya ada meja panjang dan kursi panjang, bisa untuk breakfast atau dinner, atau buat kerja juga bisa. Terus villa ini tuh juga bekerja sama dengan cafe yang deket dengan villa. Jadi kalau males keluar nih dan males masak, kita bisa order juga ya by WhatsApp gitu ke kafenya. Nanti makanannya diantar sampai ke villa. Nah tadi kalau kita lihat ya ada daybed juga. Nah ini nih yang putih ini, daybed ini tuh bisa jadi tambahan kasur juga nih. Oke, sekarang kita mau lihat kitchennya. Kalau Airbnb itu rata-rata ada kitchennya pasti, dan biasanya peralatan masaknya juga udah cukup lengkap ya. Jadi kita tinggal beli bahan-bahan mentah yang mau dimasak aja. Nah ini dia nih, kitchennya nih nyempil di belakang gitu ya. Walaupun posisinya nyempil, tersembunyi di belakang gitu, tapi bersih dan perintilannya pun juga cukup lengkap. Ada panci, ada pan, grill pan, ada saringan juga. Terus di sisi kanannya ini ada toaster, teko listrik, ada microwave oven juga. Nah di sini kompornya udah modern, pakai kompor listrik ya, kompor induksi. Kalau bingung cara makainya gimana, tinggal tanya hostnya aja. Mereknya juga oke ya, dia pakai Electrolux. Lalu untuk alat-alat makan seperti piring, gelas, cangkir, sendok garpu, dan lain-lain juga udah lengkap. Terus juga ada kulkas, ada dispenser, dan ada single sink dengan ukuran yang cukup besar ya, seperti di dapur-dapur resto gitu. Aliran airnya juga oke ya, cukup kenceng. Jadi kalau nyuci pastinya nggak pakai lama ya, karena airnya oke, nggak kecil. Lalu, oh iya, tadi kulkasnya belum diintip ya. Kulkasnya ini bersih dan dingin, berfungsi. Tadi di dalam ada beberapa belanjaan saya untuk masak sarapan besok pagi.
Nah, di sisi yang ini, di rak bawah nih ada talenan kayu berbagai ukuran, ada tisu makan, terus pastinya di sini juga disediakan kopi, teh, dan gula. Nah, di Amed ini walaupun daerah yang sepi dan gak banyak minimarket di sekitarnya, tapi ada satu toko yang cukup rekomen kalau kalian mau cari bahan-bahan untuk masak. Namanya tuh Adi Shop. Walaupun gak besar ya, tapi isinya tuh lengkap. Ada ayam, daging, atau seafood fresh ya, sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu impor ataupun lokal produk Bali ya. Terus sampai bakery and pastry-nya juga ada. Waktu itu saya beli roti whole grain yang gede gitu buat bikin breakfast sendiri di Airbnb. Jadi teman-teman gak usah worry ya, kalau mau masak sendiri ada banget kok yang jual bahan-bahan berkualitas di sini. Nah, sekarang kita masuk ke kamar pertama. Jadi di Villa Hana Bali ini ada 2 bedroom, dua-duanya fasilitasnya kurang lebih sama ya. Ini bednya tapi bukan king bed, ini agak kecil ya ini ya. Kayaknya di queen bed deh ini ukurannya. Tone warnanya juga enak, adem, dominasi warna putih ya. Di sini tanpa lemari, jadi areanya lebih spacious. Hanya ada rak terbuka dari bambu yang memberi kesan natural. Terus pastinya ada aksen kelambu juga ya, menambah estetika selain melindungi dari nyamuk. Tapi kemarin selama nginep sih kayaknya aman-aman aja sih, nggak ada nyamuk. Nah, di sini juga ada AC dan selain itu untuk menyejuk udara ada kipas angin juga. Lalu di sini juga ada cermin ya yang full body gitu, dan di bawahnya ini ada sapu lidi atau kalau dalam bahasa Jawa tuh seblak ya namanya buat tebah kasur. Nah, sekarang kita masuk ke area kamar mandi. Ini ada pintu gesernya. Di setiap bedroom nih ada kamar mandinya, dan desain kamar mandinya pun juga kurang lebih sih sama ya, hanya view-nya aja yang beda. Nah, kalau ini bisa untuk gantung handuk atau baju. Nah, di sini tuh ada lemari sebetulnya, tapi dikunci. Jadi kalau menurut yang jagain villanya, lemari-lemari di kamar mandi ini tuh memang dikunci ya, karena isinya tuh ada barang-barang milik ownernya. Oke, lanjut. Ini ada sampo dan ini ada shower gel, sabun mandi ya. Lalu di sini ada wastafel dan ada sabun batang untuk cuci tangan. Lalu ada cermin juga. Dan di sini juga disediakan handuk mandi dan handuk berenang yang bahannya tebal ya, standar hotel. Nah, area shower nih paling asik deh kalau menurut saya. Jadi bentuknya tuh agak melingkar gitu dan konsepnya ada bagian yang terbuka. Bener-bener bolong tanpa kaca ya. Jadi kita tuh bisa mandi sambil nikmatin view di luar. Ada perpaduan bukit, laut, sama pool. Ih, cakep bener kan? Suka banget deh saya model-model kayak gini tuh, keren banget. Kalau dari tampak luar tuh kayak gini nih tampilannya. Jadi paling hanya bagian kepala aja yang kelihatan. Karena walaupun bolong tapi cukup tinggi kok untuk nutupin badan kita. Kalau ini view dari dalam kamar langsung menghadap ke pool dan laut lepas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar yang kedua. Sebenarnya sih mirip-mirip aja ya desainnya. Bednya juga sama, queen bed, dan masih didominasi warna putih dengan sedikit aksen warna pastel di fabriknya. Ada rak terbuka, penyejuk ruangannya ada kipas dan ada AC juga, persis sama dengan kamar pertama. View dari dalam kamar juga sama-sama cantik ya, langsung menghadap ke pool, view laut, dan area bukitnya juga masih terlihat dari kamar. Nah, sekarang kita menuju ke area kamar mandinya nih. Ada pintu gesernya juga dan desain kamar mandinya juga sama ya dengan kamar mandi di kamar pertama. Ada lemari yang sama juga, nggak bisa dibuka nih. Oh ya, tapi di Airbnb ini nggak disediain sikat gigi ya, jadi bawa sendiri. Lalu desain area showernya juga sama, tapi saya lebih suka view yang di sini karena view-nya tuh bener-bener langsung ke laut lepas. Beneran deh, mandi sambil ngeliatin perpaduan birunya laut dan langit tuh bener-bener relaxing banget. Apalagi ditambah kapal warna-warni yang bikin tambah syahdu banget ya suasananya. Gak heran sih kalau waktu mandinya jadi lebih lama ya. Apalagi sambil dengerin deburan ombak dan ada angin sepoi-sepoi yang bikin makin betah deh mandinya. Nah, kalau di kamar mandi yang ini tuh ada pintu lagi. Dan pintu ini tuh menuju keluar. Ini juga oke ya untuk kalau misalkan abis berenang, basah-basah tuh bisa langsung ke kamar mandi. Jadi nggak bikin becek area kamar tidurnya.
Dan ini suasana sore hari di sini. Cakep ya. Kalau ini pencahayaan di malam hari. Di sini lampu-lampu hiasnya cukup rame ya, jadi nggak gelap. Suasananya enak, berasa cozy, berasa homey. Tapi di sini nggak ada TV-nya nih, jadi memang konsepnya tuh supaya lebih fokus menikmati alam. Nah, di area kolam renang juga ada lampunya, walaupun agak minim ya, tapi yang penting nggak gelap. Nah, ini tuh suasana kamarnya enak banget. Pencahayaannya kalau malam tuh bikin berasa makin syahdu ya. Terus area kamar mandi, penerangannya juga cukup. Pokoknya mau siang mau malam di villa ini tuh rasanya beneran nyaman. Dan ini udah pagi. Aduh, indah banget ya. Asik banget gak sih bangun tidur, buka kamar, view-nya langsung kayak gini ya kan? Aduh, langsung melek deh beneran. Ini sih bapak juga lagi asik nyiapin sarapan yang simple-simple aja. Habis sarapan terus santai-santai aja di sini. Berenang, terus nanti nyemil lagi, terus berenang lagi, nyemil lagi. Pokoknya slow holiday aja lah. Nikmatin aja suasana yang ada di sini. Oke, sekarang kita ngomongin harganya ya. Namanya Villa Hana Bali East Coast. Link Airbnb-nya udah saya cantumin di description ya. Untuk harga per malamnya itu ada di 3,5 jutaan ya teman-teman. Dan seperti biasa, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Dan seperti Airbnb pada umumnya, harga tidak termasuk breakfast ya teman-teman. Breakfastnya ini bisa masak sendiri, bisa juga minta dimasakin sama penjaga villanya, karena dia bisa masak juga. Tapi tentunya ada tambahan biaya. Atau kalau mau suasana beda, bisa cari breakfast di kafe-kafe sekitar villa. Banyak yang udah buka kok dari pagi. Dan rata-rata kafe-kafe di sini tuh punya view ke arah laut yang cakep-cakep deh. Nah, ini Nona Teras juga mau kasih rekomendasi beberapa tempat makan yang cukup oke di sekitar sini ya. Pertama ada Jolly Best View, kafe kecil yang nyaman, dan kafe ini tuh udah buka dari sekitar jam 7 pagi. Jadi kalian bisa breakfast cantik dengan view spektakuler kayak gini. Menunya ada western pastinya ya, dan menu lokal Bali. Best time kesini tuh sore atau pagi hari. Lalu berikutnya, ini favorit saya banget, Gusto Resto and Cafe. Kami udah kesini 3 kali selama nginep di Amet. Kafenya tuh kecil tapi makanannya enak-enak banget. Ada western dan Asian. Dan favorit saya tuh ikan mahi-mahi dengan saus pesto dan pure labu kuning. Kombinasi yang sempurna banget. Lalu berikutnya ini ada Venice Sunset View Bar and Restaurant ya. Ini sebenarnya masih bagian dari sebuah penginapan. Jadi selain resto ada tempat nginepnya juga. View-nya tuh luas dan cantik banget ya dengan perbukitan di sisi kiri dan laut lepas di sisi lainnya. Sebetulnya ada lagi kafe yang terkenal banget tuh namanya Sunset Point Amet Bali. Di sana tuh Gunung Agungnya kelihatan lebih jelas. Lokasinya juga masih lumayan dekat sama villa ini. Tapi memang di sana tuh lebih hype sih ya suasananya. Tapi bisa jadi salah satu must visit place juga nih kalau kalian lagi liburan di Amet. Oke, semoga villa cantik di Amet ini bisa nambah-nambahin bucket list kalian ya. Thanks for watching. See ya!